Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lestari. Saya di sini akan membahas tentang media pembelajaran audio visual. Nah, definisi, tujuan, dan manfaat tentang media audiovisual. Pengertian audiovisual, kata media berasal dari Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Nah, menurut Wina Sanjaya mengatakan media pembelajaran adalah alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses pembelajaran. Nah, ada pula menurut Omar Hamalik adalah media adalah teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi antara guru dengan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, audiovisual terdiri dari audible dan visible, yaitu audio dan visual. Nah, audio atau audible yang berarti dapat didengar, sedangkan visible atau visual artinya dapat dilihat. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, audio adalah hal-hal yang dapat didengar yang berhubungan dengan suara atau bunyi. Audio itu sendiri berkaitan dengan panca indera pendengaran, yaitu pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang audio merupakan dan baik itu dari verbal maupun non-verbal yang dapat didengar oleh telinga kita. Nah, kemudian visual adalah hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan penglihatan, dihasilkan dan terjadi sebagai gambaran dalam ingatan. Visual juga berkaitan dengan indera penglihatan. Nah, yang mana visual ini adalah pesan yang akan disampaikan dan dituangkan ke dalam lambang-lambang seperti gambar dan terekam di dalam ingatan kita. Kemudian tujuan media audiovisual. Nah, tujuan dari penggunaan media ini adalah untuk mengembangkan kemampuan kognitif dengan memberikan rangsangan berupa gambar, bergerak, dan suara, serta menyampaikan pesan untuk mempengaruhi sikap
dan emosi. Nah, menurut Anderson, ia mengemukakan tentang beberapa tujuan dari pembelajaran yang menggunakan media tersebut. Antara lain adalah tujuan kognitifnya. Yang pertama adalah dapat mengembangkan mitra kognitif yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan gerak dan serasi. Yang kedua adalah untuk menunjukkan serangkaian gambar diam tanpa suara sebagai media foto dan film berbingkai. Ketiga, melalui media tersebut dapat pula diajarkan pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu. Nah, yang keempat, media audio visual ini dapat digunakan untuk menunjukkan contoh dan cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya yang menyangkut interaksi dengan siswa. Kedua, tujuan afektif. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dalam mitra afektif. Kedua adalah tujuan afektif yang kedua adalah dapat menggunakan efek teknik dan dapat menjadi media yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi. Selanjutnya yaitu tujuan psikomotorik. Tujuan psikomotorik ada dua, yaitu media yang tepat untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Dan yang terakhir, yang kedua adalah dengan media tersebut dapat dijelaskan baik dengan cara memperlambat maupun mempercepat gerakan yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya adalah manfaat media audiovisual. Secara umum, media pendidikan mempunyai manfaat sebagai berikut. Pertama, memperjelas penyajian pengajar agar tidak terlalu bersifat verbal. Nah, kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ketiga, penggunaan media tersebut, media audiovisual ini, secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif pada siswa. Nah, dalam dalam hal ini, media berguna untuk menimbulkan gairah belajar
memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa belajar dengan diri sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah dengan sifat yang unik pada tiap siswa itu ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa. Maka dari hal itu, guru banyak mengalami kesulitan bila mana semua itu harus diatasi sendiri. Nah, hal ini akan lebih sulit bila latar belakang lingkungan guru dan murid atau siswa juga berbeda. Nah, masalah ini dapat diatasi dengan media audiovisual tersebut, yaitu dalam kemampuannya untuk memberikan perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Nah, kesimpulannya bahwa media audiovisual ini sangat banyak berpengaruh dalam menunjang proses belajar mengajar di dalam kelas. Dengan adanya media audiovisual juga akan membantu dan mempermudah guru untuk menyampaikan materinya kepada siswa. Penerapan audiovisual tersebut juga akan menunjang terlatihnya iptek atau ilmu pengetahuan teknologi dalam dunia pendidikan. Seolah-olah guru dan siswa akan lebih mengenal teknologi-teknologi sekarang. Nah, definisi, tujuan, dan manfaat tentang media audiovisual. Pengertian audiovisual, kata media berasal dari Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Nah, menurut Wina Sanjaya mengatakan media pembelajaran adalah alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses pembelajaran. Nah, ada pula menurut Omar Hamalik adalah media adalah teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi antara guru dengan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, karakteristik atau ciri-ciri utama teknologi media audiovisual adalah sebagai berikut. Nah, media ini bersifat linear
pertama bersifat linear, yang kedua menyajikan visual yang dinamis, yang ketiga bisa digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang keempat, media tersebut merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Nah, selanjutnya yang kelima adalah media audiovisual ini dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif. Nah, yang keenam, umumnya media tersebut berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif dengan siswa yang rendah. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis media audiovisual. Nah, jenis media audiovisual itu terbagi menjadi dua, yaitu media audiovisual murni dengan audiovisual non-murni. Audiovisual murni itu sering disebut dengan audio visual bergerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara dan maupun unsur gambar tersebut berasal dari satu sumber. Nah, yaitu yang pertama adalah film yang bersuara. Film bersuara itu terbagi ada beberapa macam jenisnya yang digunakan untuk hiburan, seperti film komersial yang diputar di bioskop. Akan tetapi, film bersuara yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah film sebagai alat pembelajaran. Kedua, video. Nah, sebagai media audiovisual yang menampilkan gerak, semakin lama semakin populer di dalam masyarakat kita. Nah, pesan yang disajikan dalam bentuk video ini bisa bersifat fakta maupun fiktif. Nah, bisa juga bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Nah, sebagian besar dalam tugas video tersebut, tapi tidak berarti bahwa video akan menggantikan kedudukan film. Nah, selanjutnya yaitu televisi. Nah, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual dengan disertai unsur gerak. Nah, televisi ini
dalam pengertiannya berasal dari dua kata, yaitu tele dan visi. Tele dari bahasa Yunani yang berarti jauh, dan visi berasal dari bahasa Latin yang artinya penglihatan. Berikut baiklah, itu tadi pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.